Hari ini tema adalah berkualitas kerajaan. Kita percaya bahwa tiap doa kita selalu Your Kingdom Come, kerajaan Allah datang. Jadi kalau kita melihat bahwa saat ini Tuhan yang berbicara bahwa kita have to be aware, menyadari bahwa waktu tadi yang kita nyanyikan, waktu yang Tuhan berikan is beautiful. Tapi kita harus berjaga-jaga bagaimana kita menggunakan waktu. Efesians 5 ayat 16 mengatakan, make the most every opportunity. Kairos adalah waktu Tuhan. Opportunity, kita have to be berjaga-jaga, kita harus bersiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Because the days are evil. Katakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Kairos, waktunya Tuhan. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Describe mengenai hidup ini, saudara, bukan hanya selalu ada saatnya dimana untuk lahir, ada saatnya untuk mati, ada saatnya untuk kita rejoice, bersuka cita, ada saatnya menangis, ada saatnya untuk menanam, ada saatnya menuai. Saudara, kalau lihat di sini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu membuang, ada waktu merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dan ayat 12 sudah dikatakan bahasa Inggrisnya, translasinya lebih tepat, lebih bagus. Bahasa Indonesianya lain kalau sudah lihat. I know that there are nothing better for men than to be happy, do good while they live. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Tapi kalau sudah lihat bahasa Inggrisnya, katakan sudah, I know there's nothing better for me than to be happy. Ya, Tuhan mau untuk kita happy. Tapi bukan itu aja, to be untuk melakukan doing good. Do good while kita hidup. Jadi kalau lihat di sini, Tuhan mau kita to be happy, tapi Tuhan mau kita do good. Nah, kalau dengan kata lain, kalau saya lihat di project sini, kalau kita nggak doing good, probably kita nggak happy. Dan kalau kita nggak happy, probably kita not doing good. Ini salah satu yang kita harus pikirkan. Sama saudara, kalau kita saudara do something, melakukan sesuatu dalam hidup saudara, ada something feel satisfaction dalam hidup kita. Kalau saudara bisa do something, saudara berbuat baik, ada sesuatu yang rasa yang itu sudah di-built in dari Tuhan. Kalau kita nggak do good, saudara, something yang missing. Kalau kita pikir kita just mau mikir menyenangkan diri sendiri, saudara, something is missing. Begitu kita do something, melakukan sesuatu, maka saudara, kita akan feel sesuatu yang ada kayak seperti reward, ada satu satisfaction, ada sesuatu yang perasaan feel good. Saudara semua pasti mengalami, saudara. Bagaimana saudara, walaupun saudara capek, tapi saudara membantu seseorang, do something good. Dan saudara akhirnya the end of the day saudara mengatakan, aduh, thank God, saya ternyata bisa dipakai. Saudara, ini kita perlu menyadari, saudara. Kronos, kita bicara hidup kita ada kronologinya, ada waktu semua. Tapi ada kairos, kesempatan di mana kesempatan yang kalau kita miss that, kita mungkin bisa regret and recognize. Kita have to be aware, semua ada waktunya. Waktu untuk lahir, waktu untuk meninggal. Pada waktu Porsche hari Kamis, Jumat, saya lupa. Kamis yang lalu ya. Dia call saya waktu itu, dia nangis waktu itu dan kemudian dia minta saya untuk ke hospital emergency.
Saya datang ke hospital emergency Semahana pas waktunya timing tepat. Pada waktu datang itu, saya masuk ke suatu ruangan. Di situ James, dia dalam keadaan sudah meninggal. Supaya saudara tahu newsnya bahwa yang di news katakan dia jatuh dari boat itu nggak tepat. Itu benar. Dia lagi main berenang dengan anaknya, dan waktu itu ada rubber boat yang rubber boat itu mulai ke tempat yang dalam, dan waktu itu James dia coba ambil rubber boat itu, dan waktu itu mungkin jam 6 sore, tahu saudara, udara dingin, dan dia juga problem dengan shoulder. Paginya dia kerja, love the kid, mau spend time with family. Mungkin kurang tidur. Pada saat itu waktu dia mau mengejar itu boatnya, rubber boatnya, tempat yang dalam, nggak apa yang terjadi. Ada yang bisa mengatakan mungkin dia cramp atau apa. Kemudian akhirnya dia help. Some people mungkin pikir dia mungkin hanya joking aja, jadi do anything. Tapi ada orang yang melihat dari jauh bahwa ada suatu emergency. Mereka berenang, coba ambil, tapi waktunya sudah, boatnya take about 5 minutes untuk ambil. By the time dia diangkat, coba dia di revive lagi, tapi sudah too late. Nah, pada waktu di ruangan itu, Portia dalam keadaan saya sama Hana, lihat James yang sudah meninggal. Pada waktu anaknya umur 9, umur 13, lihat ayahnya. Saya bayangkan pada waktu itu, talk about time, saudara. Di mana dia sebagai ayah sudah nggak bisa apa-apa, saudara. Saya mau, time is so fast, cepat sekali. Dia umur 49. Dan pada saat itu saya bayangkan, anak itu pasti mesti memerlukan waktu. Saya bayangkan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam dunia ini, kita jangan take for granted, saudara. Jangan ambil waktu, pikirnya selalu ada waktu, saudara. There's a time kita nggak akan ada waktu lagi. Waktu-waktunya stop. 49 tahun. Pada saat itu sama Tuhan, dia punya ini anak umur 9 tahun yang nangis. Yang anak umur 13 even nggak mau masuk itu. Saya mau, wah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan just ingatkan, dan untuk kita saudara dan saya, just to be reminded, waktu itu hanya just temporary waktu. Ada yang diberi waktu 100 tahun, 90 tahun, 49 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Bagaimana kita menggunakan waktu di sini? Bagaimana saudara dan saya menggunakan waktu? Tuhan berikan pada message pada gereja, pada saudara dan saya, to living a life of impact, memberikan hidup yang berdampak. Banyak dari saudara di sini katakan di penulis Pengkhotbah 3:12 mengingatkan bahwa yes, Tuhan mau untuk kita happy. Tapi sudah, kalau bukan happy saja, Tuhan mau kita doing good, melakukan sesuatu yang baik. Dan saya katakan early tadi, kalau kita melakukan sesuatu baik dan kita percaya semua apa yang kita lakukan ini, Tuhan akan open the opportunity, waktu, kairos Tuhan untuk bisa bekerja. Cuma seringkali saudara, pada saat waktu kita mau melakukan itu, seringkali kita memberi condition dalam diri kita. Lukas 6:33 mengatakan kalau kita mau berbuat baik pada orang, berbaik pada kita. Seringkali is easy, saudara. Saudara mau berbuat baik pada teman saudara yang baik, easy. Tapi saudara untuk berbuat baik ke orang yang nyebelin, yang ngeselin, saudara, is hard. Untuk berbuat baik orang yang unlovable is hard. Tapi saudara, di mana ada waktu, kesempatan, kita harus gunakan waktu itu. Saya akan undang saudara kita Marta. Dia menyerahkan dirinya, dia ingin do something yang Tuhan pakai dalam dia untuk menjadi blessing. Dia pergi ke Kamboja, dia involved di dalam mission trip di mana Tuhan dia
dia menjadi blessing di sana. Tapi waktu dia share a process, bagaimana dia menggunakan career, waktu, gift yang dia ada, it's a challenge. Saya undang untuk Martha maju ke depan, silakan, mungkin mic-nya. Oh sorry. How to make it green? Oh yeah, green, yeah. Okay, let's welcome Martha. Thank you very much. I think I won't go up. Just stay here. Is it okay if I speak in English? Saya takut ngomong bahasa Indonesia nanti salah-salah gitu, terus malu deh jadinya. Anyways, let me just speak in English. I'm very deeply sad and grieved hearing what happened to Tante Portia, and my prayers are with her. And I heard the news as well that Thursday. So I hope we as a family can give encouragement and support her. Anyways, it's nice to be back here. I feel really at home looking at everybody here. Of course, many of you are wondering of the stories that I brought back. Just to share a little bit about what I do. I'm a staff in a mission organization in Cambodia. Our focus is three things: compassion ministry, training, and evangelism. So I work mostly in the training department. We run what we call a discipleship training school. It's a school for 6 months for whoever that we have reached out, so whoever came to Christ and are willing to be discipled so they can be missionaries, so they can be leaders. They join this school. They send an application and they join this school. So this year is an interesting year. Like last year, always God is something amazing that He always planned. He has such a big plan that, wow, just amazing that I can't even comprehend always what He likes to do. So much fun and so much surprising. This year we received an application. When I read the application, there's this man. His name is Sopea. Sopea, he's 31 years old, but his story is really a bit interesting because he is a former gang leader. So this is a former gang leader wanting to join a discipleship training school for 5 months, training to be future missionaries or leaders. When I read this application, I read he once was involved into drugs. He was involved into he go in and out of jail. He knows how to smoke. He almost kill people. He stab people. He steal. He was into prostitution. He was into a lot of things. So I was thinking, and we as leaders, when we receive somebody to join our school, we really pray. We don't really like, okay, this and that. We really pray. And when we were faced with that application, we prayed and we asked God, so God, is this man okay for us to join, for him to join our school? And then I was a little bit overwhelmed with a lot of feeling, with a lot of thoughts, so I was not sure. So we prayed and we prayed and we prayed. It took 2 weeks, and finally we had peace in our hearts, and we said, you know what, Sopea, come on, join this school. And I was excited. I was so excited. You know what? You're going to be a good leader. Yes, Lord. You're called to the nation. And I had all these dreams and this vision that I saw him becoming out of this school. But when he came, wow, it was really a challenge for me. It was really a challenge. When he came, his heart was all for God. His heart was to preach the gospel. His heart was like, I am not afraid of everything, because he's a former gang leader. So he's very courageous. He wasn't scared to share or to tell people about God. He wasn't scared of anything. And he wasn't scared of me too. And I'm his staff, and I'm his leader. So sometimes it's difficult to work with him. He come to the school, and when we try to teach him something, when I tried to teach him something, he would go, why are you trying to teach me? I should be teaching you. I'm older than you. And he's like, no, you're coming here. This is a school. So we butt heads. He made me cry so many times. You don't know, like, it's really a challenge. His characters were very
stubborn, very hard, very disobedient. So it's really like, every day I have to wake up in the morning and say, Marchalia, God calls you to love, for patience and peace and joy, and just to love Him every single day, to wash His feet, to wash His clothes. As leaders, I'm not there to just teach Him. I'm there to invest my life with Him. So I really invested in Him. But it's not just like, okay, this is a book, you read the book, okay, you know about God, and there you go. No, I walk with Him day by day by day, and day by day by day, He made me cry. And because it was really difficult. His attitude, His words was really difficult. He had tattoos all over him. He had many scars. And some years back, before he received Christ, he got into a fight, and they cut his head. So he has a mental problem and a hearing problem. So he has a hearing problem, a mental problem, and he's coming to this school, and his attitude is bad too. So it's like, wow. And I said, God, if this cup can pass before me, let it pass before me. What do I do to deserve this? Like, it was so hard. I was complaining all the way. I was like, God, what are you trying to do? What is it that you're trying to do? This man is absolutely stubborn. You know what? Honestly, I gave up. Many days I gave up. I'm like, in my heart, I didn't say that to him. In my heart, I said, I regret accepting you to this school. I regret investing my life in you. I regret all these things. And I cried. And then, after all those things, after all those tears, after complaining here and there, I take time and I listen. I listen to what God said. And God spoke to me like, Martha, it's an opportunity. What do you mean? It's an opportunity. I don't call you to change him. I call you to love him. And I said, oh, wow, that's so hard. But okay. And God also said, because it's an opportunity, it's not something that I force you to do. God, He is not, God, He's powerful. He's almighty. He's just. He's the King of Kings. But He has also a gentle heart. He's a loving Father. So if it's an opportunity, it's an option that He gave me, a free choice. Martha, you can give up on Him or you can keep going with Him. It's your choice. And then when He asked me that question, it's a very hard question to answer, because God gave me the option to choose, to give up or to keep going, an opportunity. What should I do? What should I choose? And I said, and I asked God, after a while walking with God, I learned to be smart. And then I said, okay, if it's my choice, let me ask you a question, God. What would you want me to do? What is it in your heart? What is it in your heart? Because if I know what is in your heart, I can do it. If you give me the strength, and if I see what is it in the depths of your heart, then I can do it. What is it your choice, God? My choice will be your choice. So then, God spoke to me, don't give up. I will give you strength. I will give you love. So it's a struggle every day. It's not like, okay, God gave me an extra amount of love every day, and then I'm like, no, it's a struggle. Waking up in the morning, and then seeing Him. And so Pat, he's a very special man because he has hearing problems. And throughout the school, 5-month school, God is continually healing him. His hearing is getting better and getting better. It's a process. And he woke up really early, like 5 o'clock. And he can't hear, right? But he wants to worship. So he will take a guitar, and he doesn't want to learn the chords. We try to teach him. Okay, do you want to know how to sing? We can teach you. I know G, C, E minor, D. We can teach you. It's like, no, I like the way I sing. I was like, okay. So in the morning, 5:30 in the morning, he'll get the guitar. He'll sing so loud. He just, like that. And I was like, oh my gosh, like every day. So it's really like little things, his attitude, his habits, and everything. But I learned to take an opportunity. And you know what? After 5 months, it's not by me. Because remember, I gave up on him already. God is the one who never give up on us. God never give up on him. After 5 months, we graduate. He is the most gentle man
I've ever known. He can say sorry to me. I'm sorry, I hurt you with my words. He can say, he can say thank you. He's so gentle. And after this, he's going to go to a Bible school. He's going to pioneer his own ministry. So God, He gave us opportunity every day to do little things that has a lot of impact for other people. Thank you. Thanks. Martha dia sebenarnya ada satu hal lagi yang tadi dia nggak ada waktu, sebab saya kasih waktu 10 menit ya. Ada satu juga yang ikut kasih hard time pada Martha, tapi Martha meminta grace of God, pertolongan, dan dia nggak bereaksi dengan orang yang menyakitin dia, sulit kata-katanya, ngomong you're not capable, you're not good leader, semuanya. Tapi dia lihat opportunity just to do good. Dan apa terjadi pada satu saat di mana wanita ini umur 38, Martha cerita, dia punya suatu keinginan untuk belajar naik sepeda. Umur 38 tahun belum bisa naik sepeda. Dan di situ Martha di belakangnya ngikutin terus. Pada saat dia jatuh dia angkat, help. That touch orang itu. Akhirnya yang tadi dia nggak mau submit, akhirnya dia bisa submit dan dia dalam proses itu, saudara. Martha dia lihat di opportunity, di mana dia opportunity orang itu ada satu saat, saudara, di dalam hidup seseorang ada kairos time, di mana opportunity itu Martha gunakan waktunya do good. Akhirnya anak orang itu di touch dan orang itu berubah attitude-nya yang tadinya arrogant, who care semua. Akhirnya anak itu dia boleh kata menjadi salah satu best friend dari Martha yang Martha share. Saudara, kalau kita mau do good, saudara, one of mother berkata begini. One mother said, don't send me flower after I'm dead. I would not enjoy them. Ya memang, kalau mau send flower, send now. Send the flower now. It's true, right? Berapa kali saya di funeral service, aduh, diciumin, tapi sebelumnya ribut terus. Do you think sad, saudara? Kita mau do good something pada orang yang dalam opportunity yang kita ada, kita nggak menggunakan waktu. Yang Tuhan ingin, saudara, untuk kita melakukan sesuatu dan bukan jangan kita sekali-sekali mau dikonform dengan orang yang tadi kata Yesus katakan. Kalau kamu berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, apa bedanya dengan orang-orang? Kalau kamu berbuat baik, orang berbaik pada kamu, apa jasamu? Orang berdosa pun bisa melakukan. Tapi sudah beda. Saya lihat waktu itu soal satu di itu gambar juga mengenai soal the mother. The next slide. Even this wonderful woman deserve Mother's Day flowers. Saya sembayangkan, I don't know, mother-in-law atau something. So, tapi no matter what, tiap-tiap orang itu need that love, need waktu, perlu sesuatu yang Tuhan berikan. What happen is, kejadiannya adalah kita tanpa sadari sebagai anak Tuhan selalu bereaksi, emotionally kita selalu bereaksi, emotional reaction dan ada button, cycle, reaktif ada button reaction, jadi emotional button sama reaction. Itu yang terjadi dalam anak-anak Tuhan. Yang menyedihkan, Tuhan mengatakan kita gunakan waktu to do good. Tapi seringkali untuk to do good, banyak dalam hidup kita seringkali ada emotion, damage emotion, yang katakan emotional adalah include feeling nggak dikasihi, unloved, nggak di-appreciate, di-respect, failure, inadequate, tidak penting, disconnect, di-judge, not good enough, control, abandon, worthless. Ini emotion yang banyak anak-anak Tuhan even punya itu dalam emotion.
Dan apa reaksinya adalah reaksinya defensiveness, withdraw, escalate, belittle, blame, controlling, judging, menggunakan kata-kata yang hurting, kata-kata yang akhirnya even kita akhirnya regret. Mengapa kita ngomong gitu? Marah, emotionally shut down. Nah, dalam keadaan begitu terjadi adalah selalu terjadi reaksi begitu. Yang terjadi adalah rasa bahwa dia tidak disayang, kemudian dia mulai bitter, menggunakan kata-kata yang terjadi emosional begitu. Push button, dia tahu benar bagaimana push button untuk bikin suami marah. Tahu push button bagaimana bikin istri marah. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memberikan dampak hidup kalau kita sendiri dalam keluarga, kita dalam pekerjaan, kita bereaksi begitu, saudara. Kita perlu menyadari bahwa di dalam kita semua, saudara, satu persatu, seringkali yang menjadi hardest problem, seringkali kita try to justify. Seperti saya lihat, ini ada satu gambar, seorang yang boleh kata ini suami ini lagi try to justify. Dia ngomong pada istrinya, karena istri nggak pernah kasih kredit, selalu blaming, disalahin terus. Dia lagi coba menghibur diri sendiri pada istrinya. Hi honey, you really should give me credit. Not many men could cope with failure the way I have. Saya bisa bayangin, saudara. Even dia failure gitu, coba try to justify. Saudara, we have to be open up, saudara. Why kita seringkali terjadi di dalam hidup kita, seringkali pada saat kita menghadapi sesuatu, kadang-kadang kita give up, mau to do good. Karena kita hurt semua. Sedangkan firman Tuhan mengatakan tadi, untuk kita happy, kita do good. Kita nggak do good, kita nggak happy. 2 Tesalonika 3 ayat 13 mengatakan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dia katakan janganlah jemu-jemu. Nah, Rasul Paulus bicara pada orang Tesalonika, dikatakan jangan give up, jangan jemu-jemu. Keep doing it good. Akan ada waktunya. Nah, di dalam pada Galatia 6 ayat 9, Rasul Paulus memberikan lebih satu light di end of the tunnel. Dia katakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ini suatu yang saudara dan saya mau encourage, saudara. Jangan kita kekonform dengan keadaan seseorang pada saat kita mau berbuat baik. Saya sama Hana seringkali kita terima ada student yang perlu waktu, perlu tempat selama berapa minggu, berapa bulan. Dan kita ada tertentu ngomong, kok begitu ya? Tapi saya dalam waktu saya melihat itu, saya sama Hana ngomong, well mungkin nggak dikasih pelajaran orang tua. Saya ngomong, wah, pada waktu itu saya the first 7-8 years adalah waktu the most precious time untuk orang tua menggunakan waktu untuk bicara mengenai anak, to be consider other, to be punya responsibility. Saya appreciate cucu tiap kali ke rumah ke Michigan, I appreciate Hana ambil waktu. Tiap kali anak lagi datang, rumahnya kayak kapal pecah, tak barang mana-mana. Bagaimana Hana? Didudukkan dua itu. Oke, terus mulai di-share. You know, there's have to be ada learn mengenai responsibility. Apa kamu mau rumah begini, kamu mau rumah kamu sampai barang di mana-mana nanti ada yang kepleset jatuh. Do you want your mom to get sick? No. Sebab itu kamu harus order, kamu responsible, put back barang yang di mana, ada order semua. Nah, saya perlu kasih waktu untuk dikasih pelajaran sampai anak itu bisa tahu. Dan kalau bagaimana anak bisa belajar consider mengenai sesuatu kalau dia belum kasih pelajaran. Saya ingat waktu dulu zamannya anak ACF waktu tahun 85-84, waktu itu mereka ada satu pelajaran ganti karakter, pelajaran mengenai responsibility, mengenai etik, mengenai consider other, menghormati yang lebih tua. Dan saya lihat itu anak-anak muda itu kalau lagi ada makan itu, mereka very polite, dia ngomong, Om silakan dulu Om, atau panggil ya. Kemudian ada satu saatnya setelah itu, saya tahu ada satu grup, nggak tahu waktu yang kapan, anak-anak muda itu begitu ada makanan, bukannya Om makan dulu, setelah selesai, ayo Om.
Kita yang lihat, kita sama yang tua kita lihat. What happened? What's missing? Is the teaching, understanding, pelajaran. Nah, kita nggak bisa salahkan karena mungkin anak itu nggak dapat pelajaran. So itu saudara, pelajaran saya percaya is important. So itu saya ingin encourage saudara untuk even Bible study pelajaran. Hari ini kita bicara mengenai hari penghakiman. Kalau saudara bicara akhir zaman, jangan saya pikir akhir zaman nggak ada hubungannya. It's very important. Kita hari ini akan bicara mengenai hari penghakiman. Understand bahwa hidup kita akan satu kali akan menghadapi judgment day. Membuat kita menyadari bahwa hidup kita jangan don't take for granted. Kita akan menghadapi akhir zaman di mana akan satu saat kita menghadapi judgment day. Pada hari penghakiman itu. Dan kita nggak ada waktu lagi tuh excuse lagi. So itu saudara, perlu kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menggunakan waktu ini, saudara. Dan di sini Rasul Paulus katakan bahwa kita jangan berjemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah ada waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. God has a special. Saya percaya Tuhan mau kita do something. Berbuat good dan Tuhan make it time opportunity. Semua saudara opportunity. Opportunity harus digunakan, jangan sampai miss. Saya appreciate panitia pembangunan gereja punya hati untuk membangun gereja ini, kumpulin duit, beli tanah, semua waktu yang tepat, waktu membangun semua, just the Kairos times. Akhirnya kita bersyukur, kita menikmati saudara gedung ini. Tapi ada seorang-orang yang pada waktu itu sensitif akan the time yang Tuhan berikan untuk waktunya saat ini untuk menanam. Sudah banyak dari kita hanya want to enjoy untuk menuai. Di situ katakan untuk kita bisa enjoy menuai, kita harus ambil waktu untuk menanam. Don't expect kita akan reap something kalau kita nggak sow something, kita nggak menanam. Jangan kita mengharapkan selalu kita mengharap menuai. Ada waktunya saudara kita menanam kebaikan. Dan sudah waktu ini saudara. Tadi yang Martha share itu, dia menanam walaupun dia penuh dengan air mata. Kadang-kadang mau give up. Tapi dia menanam kebaikan in due time, di waktu yang tepat. Dia bisa menikmati sekarang orang-orang. Berapa banyak saya dapat kesaksian dari jemaat bagaimana menghadapi bos yang very mean, begitu bagaimana mereka begitu boleh kata diper semuanya. Tapi bersyukur anak-anak Tuhan tidak bereaksi akan kejahatan dari bos itu, malah dia berbuat baik sampai akhirnya pada saatnya bos itu menjadi teman yang terbaik. Saudara, kesaksian kita bisa dengar, opportunity. Saya akan nanti di Michigan mungkin di sini juga akan bicara mengenai satu topik yang saya kira interesting buat married couple, talk about love and respect. Love and respect, saudara, ada cycle di dalam hidup. Dan saudara, the love is she most desire. Istri adalah begitu menginginkan untuk dikasihi. Dan sebagai orang laki begitu desperately need, begitu desperate, begitu eager, begitu ingin rindu sekali untuk dihormati. Dan cycle ini saudara tanpa sadari, mereka tanpa tidak mendapat istri, tidak dikasihi oleh suami. Dan suami tidak mendapatkan respect dari istri, maka cycle-nya disebutnya the crazy cycle. He react without love, kemudian she react without respect. Sedangkan kuncinya adalah Dr. John Goodman, dia dari University Washington. Mereka akan study bahwa dari 2000 marriage couple yang stay marriage-nya between 20 to 40 years. Between 20 to 40 years. The success marriage mereka itu, what is the ingredient yang membuat mereka sukses? And boil down ternyata adalah two ingredient itu, love and respect. Mereka mengadakan study, saudara. Selama 20 tahun mereka mengadakan study, cari apa sih menyebabkan sampai ada sesuatu apa yang ingredient apa yang diperlukan antara suami istri yang akhirnya mereka bisa boleh kata punya happy marriage. Sudah tahu
Marriage di North America almost 50% come in the end of akhirnya menjadi divorce. Karena sudah mereka dua-duanya, man need respect, istri need love, dan mereka tidak berikan. Yang suami ngomong you don't respect me, yang istri you don't love me. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, saudara, yang kalau kita katakan do good, saya menghimbau saudara, kalau saudara dalam cycle ini, why don't you take steps? Kalau saudara lebih dewasa, the grace of God, saudara minta, love your wife. In spite mungkin pada saat dia masih belum respect. Love her, love her, love her. Saya bayangkan saudara, air es yang membeku sedemikian kerasnya. Tapi kalau dikasih, dihangati dengan kasih, akan soften. Nah, ini kita perlu menyadari ada waktunya semua di mana kita akan bisa lihat. Sebab itu yang kita ingin supaya bukannya crazy love yang saling menuntut ini. Let's do something, take action. Your wife, respect your husband. In spite of dia masih belum bisa respect, hargai dia. Interesting, is more effective untuk perubahan seseorang dengan kita do good daripada threatening. Saya melihat beberapa orang yang coba merubah dengan kekerasan nggak akan work. Tapi dengan love, dengan kasih, dengan justru work. Suami kaget kalau istri yang tadinya marah-marah terus, tapi dia bisa ngomong dengan tenang, respecting. Suami bisa kaget, what's happening? What happened? Apa yang terjadi? Tapi sudah, that is more effective. The cycle, love and respect ini atau energizing cycle ini bicara mengenai motivation. Kalau sudah yang satu pihak sudah mulai belajar untuk love, dia mulai mengasihi. Every husband tahu apa yang dia bisa lakukan to love wife, to care semua. Yang saya belajar sekarang ini, kita sebagai man kadang-kadang ngomong, kalau istri minta bantuan, ya I will do it. Si Hana tuh minta ada gambar-gambar untuk dipaku di tembok. Itu sudah 2 tahun dia minta. Sampai dia ngomong, I think you don't care anymore about me. Dia minta semua kedua. Ya. Gak dikerjain. Saya harus bertobat. Just do something yang not too hard. Tapi sebab perspektif dia memang, if you really love me, you perhatikan saya minta. Jadi saya perhatikan it's very important untuk kita coba mulai memikirkan what can I do untuk do good. Opportunity selalu ada. Saya amazing saya lihat. Tuhan pakai kita untuk menjadi blessing, living life of impact, menjadi blessing di mana kita ada. Ada seorang yang saya lihat Olimpik di London Game. Yang sangat menarik adalah satu Olympic Game gymnastik namanya Gabby Douglas. Saya bisa lihat picture-nya. Ini perlu proyektor yang lebih terang lagi nih rasanya. Nah, Gabby Douglas, saya lihat di dalam di TV kalau saya lihat perhatikan. Dia adalah the first African American woman win Olympic gold in women's around gymnastics. Dan dia boleh kata luar biasa. Dia even beat Russian yang terkenal si Victoria Komova. The Christian Post, yang menjadi orang-orang Kristen ketarik karena si Gabby ini dia di dalam report mengatakan bahwa dia ngomong Gabby Douglas, The Christian Post mengatakan di sini, Gabby Douglas dia took the time to praise God after winning gold in the all-around competition in London this past week. In the interview NBC following to win, Douglas give thanks to God for His blessing and give Him all the glory. Wah, luar biasa, bagus sekali. Dia katakan, it's everything I thought to be being the Olympic champion. It is definitely amazing feeling, and I give all the glory to God. It's kind of win-win situation. The glory goes up to Him, and the blessing fall down on me. That's good. She said during the interview, she brought God efforts. She brought God even stronger to praise on Twitter. Let all that I'm praise the Lord. May I never forget the good things He has done for me. Nah, Douglas' mother, saudara,
Dan Natalie Hawkins, dia itu adalah di dalam proses divorce dengan suaminya. Si Timothy Douglas itu dia sebagai dia salah satu yang di army, dia dikirim ke Irak, malah pada waktu dia mau lihat dia nggak ada tiket, saudara. Jadi dia nggak bisa lihat pada waktu di gamenya itu. Mereka dalam proses divorce di situ. Nah, waktu umur 9, katakan Gabby was just 9 years old when her father was first deployed. Gabby say praying for her father's safety has been regular part of her life. Umur 9 sudah mulai belajar untuk berdoa, mendoakan orang tuanya. Mulai praying, Ibrahim. Dia katakan, she said, I just had to pray to God just to keep him safe and tell the angels to keep my dad safe and come home. Waktu umur 6 sih, Gabby Douglas tuh punya satu karunia. Saya bayangin dia loncat-loncat terus, lama-lama mamanya bingung gimana ini. Akhirnya paling bagus dikirim aja ke gimnastik supaya loncat-loncatnya lebih safe mungkin itu. Dia 3 tahun lalu, 2009, si Cho, sudah saya lihat trainernya yang Chinese itu, dia pergi ke daerah Virginia di situ dan mengadakan misalnya mungkin dia adakan suatu seminar atau apa yang menolong orang-orang, dan di situ si Gabby ditolong oleh si Cho untuk membuat sesuatu loncatan yang unik, yang khusus, dan dia really ingin supaya dia bisa belajar sama Cho. Tapi problemnya adalah keuangannya, istrinya, mamahnya keuangannya very short, maka mereka struggle bagaimana. Tapi mereka discuss terus sebab ibunya itu sebagai debt collector dan sebagai single mother. Dan keuangannya sulit. Akhirnya mereka decide pro and con, akhirnya dia decide, oke, akan kirim Gabby pergi ke Texas, ke daerah sana. Tapi problemnya adalah nggak ada duit. Across the country, waktu yang penting dalam Tuhan itu saya menariknya lihat. Jangan kita mau dibatasin sesuatu, kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu, jangan uang itu membatasi. Even saudara kalau saat ini soal uang sekolah, don't worry, Tuhan akan buka jalan. Kalau saudara mikirnya itu, Tuhan akan buka jalan. Dia lihat anaknya punya gift, si Gabby, ibunya ini lihat. Maka pada waktu itu dia berdoa. Sudah, Tuhan open the door. Ada satu family yang namanya across the country, another family yang namanya adalah Missy dan Travis Parton. Ibunya itu meninggal, ada kamar yang kosong. Nggak tahu somehow gimana mereka connect, dan ini si Missy sama Travis Parton dia berkatakan begini, God never took something away without filling the hole. Without replacing it with something, she said. And for us, he just happened to replace with 16 years old black girls. Dan setelah akhirnya saya menjadi history. Kita lihat pertandingan, ya itu yang sebelah kiri itu, Missy Parton. Dia menjadi open the door, membuat si Gabby bisa tinggal di rumahnya. Open, do good, buka the house. Kan dia melihat ibunya sudah nggak ada, tempat roomnya kosong, become a blessing. Adjustmentnya nggak mudah, saudara. Gabby ke situ adalah berkata African American black girl yang nilainya semua boleh kata mau jadi Caucasian semua. It's a big adjustment ya. Tapi saudara, ini ibu, si Mati Parton, dia punya love dari Tuhan. Dia even ajarin punya driver license, dia spend time buka rumahnya. Saudara. Dan sekarang lihat hasilnya, saudara. Si Gabby ini dia menang, dapat gold. Dan setelah the next day pinter si ini Procter Gamble. Langsung dia the next day Kellogg Ford, saudara. Mereka make agreement ya. Cornflakes dia langsung buat breakfast, dia sudah dimasukkan ke situ. Dan mereka estimate bahwa within 24 hours katanya Kellogg present her with the cornflakes box with her picture di dalam grocery store. Cepat sekali. Dan mereka pikirkan bahwa she stand the potentially we earn 100 million endorsements, 1 million. Saya kalau lihat because of the what? Ada orang yang open up, want to do good. Sama encourage saudara. Dalam marriage saudara, relationship saudara di kerjaan dimanapun, jangan ke react, push button, react, kita expect something. Start acting, ambil action. Do good.
mengambil langkah. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, everyone di sini, there's so many things, opportunity we can do. Even saya dengar dari praise worship team, mereka bayangin kita ada 4 minggu, ada cuma 3 tim yang have to do twice 4 kali. So itu saya mau encourage grup 80 mulai main lagi musik. Kita encourage sama yang punya karunia to do something. Kalau enggak, kasihan. We do something, pelayanan. There's so many things kita bisa lakukan. Saya dengar sebagian mission, mau do something, open the door untuk food pantry, untuk menolong orang-orang yang dalam low income. That's good, saya ngomong, very good. Kita mau build a strong family, bring anak-anak kita di Michigan, food pantry gereja kita ada 350, 400 people, family ditolong tiap bulan. Kita family di sana bawa anak-anaknya learning to do something, ada platform to do good something. Dan kita sudah ditempatkan di sini. God bless us so much. I encourage that we do something good karena itu that's the heart of God. Amin, saudara. Let's kita berdoa sama-sama. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk waktu, untuk firman-Mu. Kami berdoa biar Engkau seal Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Biar Bapa kami hidup melakukan apa yang Kau inginkan. Thank you Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Tapi ajar Bapak kami untuk bisa menggunakan waktu dengan baik. Sebab ada saatnya Tuhan waktu Engkau panggil bahwa waktunya sudah enough. Kami tidak mau ada regret, kami mau Tuhan do the best. Tuhan, Engkau sudah taruhkan ICC di Toronto, Engkau taruhkan Tuhan kami di tempat daerah sini. Kami percaya Tuhan Kau punya purpose untuk kami bisa menjadi terang, menjadi living life impact. Saya berdoa Tuhan biar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan biar mata kami tertuju padamu, bukan tertuju distraction akan hal-hal yang temporary. Biar put inside us the eternity Tuhan, hati yang memikirkan Tuhan mengenai eternity. Bapak sebentar juga nanti kita akan belajar di dengan hari penghakiman, membukakan mata kami bahwa ini yang seringkali kami tidak menyadari Bapak. Saya berdoa Tuhan biar kami Engkau equip, kami siapkan menjadi anak-anak-Mu yang memberikan dampak. Dan janji-Mu Tuhan Engkau beri kepada kami juga, Engkau ingin bersyukur Engkau ingin kami juga happy. Tapi Tuhan biar kami juga bukan happy aja, kami mau do good Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyadari waktu. Kairos time yang Kau sudah berikan opportunity, jangan kami miss Tuhan. Bless Tuhan everyone in this place. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin.